Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Oke, mantap. Sebelum kita belajar kita hari ini, silakan dipimpin satu orang doa dengan juga satu lagu, silakan biasanya. Siap. Salam kepada Bapak Guru. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah semuanya hadir? Hadir, Oke. Baik, semuanya hadir. Untuk itu kita akan masuk ke materi kita, yaitu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Jadi materi kita saat ini adalah berpikir komputasi dalam penggunaan data. Namanya berpikir komputasi memang tak jauh seperti yang kita pikirkan, bahwa ini adalah semua berpikir tentang komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita, artinya kalian mampu mengumpulkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Kemudian kalian mampu menerapkan konsep dan komponen berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan artifisial. Sebagai untuk lebih memahami, kita masuk ke materi kita. Di sini dulu kita adalah berpikir komputasional dalam penggunaan data. Berpikir komputasional merupakan cara memecahkan masalah secara logis dan sistematis, sangat relevan dalam penggunaan data. Kemudian data science atau sains, kemudian dan kecerdasan artifisial ini mengasah dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma untuk solusi yang efisien. Kemudian karakteristik berpikir komputasional yaitu berpikir menggunakan pola dasar. Kemarin memang kita nggak bahas ini. Berpikir komputasional menggunakan pemahaman mendasar daripada sekedar menghafal. Ketika seseorang memahami konsep secara mendalam, ia lebih mudah menemukan solusi dan mengembangkan ide baru. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan hafalan, pemahaman bisa cepat hilang sehingga menyulitkan penyelesaian masalah. Jadi misalnya kita dalam kehidupan, dalam proses belajar mengajar, ini biasanya masuk ke pelajaran matematika.
Kenapa saya katakan ini berpikir menggunakan pola dasar. Jadi dalam sebuah pelajaran matematika untuk mengerjakan soal, ya pastilah kita tahu yang pertama dasarnya atau paling utama rumusnya. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan. Makanya di sana dikatakan bahwa berpikir komputasional mengutamakan pemahaman mendasar daripada sekedar menghafal. Kalau matematika tidak bisa dihafal, tetapi harus ingat itu dia. Sudah pasti menggunakan pola dasar. Kemudian yang kedua, fokus pada ide. Dalam berpikir komputasional, ide dan konsep lebih penting daripada hasil konkret. Menggunakan gagasan komputasional untuk memecahkan masalah dengan mengelola kegiatan sehari-hari dapat meningkatkan kemampuan dalam menemukan solusi efektif dan bermanfaat dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, penggabungan antara teknik dan ilmu matematika. Berpikir komputasional menggabungkan teknik, ya, antara teknik dengan matematika. Kemampuan untuk menyatukan kedua aspek ini membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas yang melibatkan pemikiran matematis dan teknis seperti dalam bidang teknik atau arsitektur. Ya, arsitektur berarti sudah pakai membuat bangunan atau gambar bangunan. Kemudian penerapannya yang kompresif. Berpikir komputasional bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai situasi, baik di sekolah, rumah, maupun tempat kerja. Mengintegrasi konsep ini dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu memecahkan masalah dengan lebih efektif. Oke, tujuan daripada berpikir komputasional. Oke, sama-sama kita baca. Nomor 1, ayo, 1, 2, 3. Berpikir komputasional dalam beberapa masalah secara sama-sama. 1, 2, 3, ya. Memecahkan masalah dengan sistematis. Berpikir komputasional membantu dalam memecahkan masalah secara terstruktur dengan memecahkan masalah dan bagian-bagian kecil dan mudah dikelola sehingga tersebut menggunakan pendekatan matematis dan juga efisien. Ya, memecahkan masalah dengan sistematis. Di sana berpikir komputasional membantu dalam memecahkan masalah secara terstruktur. Artinya, sebagai contoh kalian memasak nasi goreng, ya kan? Memasak nasi goreng berarti kita susun dulu secara terstruktur. Artinya, mulai dari pembuatan bumbu. Ya, apa bumbu yang disediakan? Misalnya bawang merah, bawang putih, tambah lagi dengan cabenya, masuk lagi kecap manis dan yang lain. Kemudian bagaimana caranya? Kita susun dulu langkah-langkah pembuatannya. Ya, jadi itulah mengelola menjadi terstruktur. Kemudian kalau misalnya dalam bahasa Indonesia membuat suatu narasi atau karangan, atau bisa juga dikatakan dibuat dalam suatu cerita. Berarti ada dulu tokoh, kemudian alurnya, baru tempatnya. Begitulah kita dalam memecahkan masalah dengan sistematis. Atau dalam matematika, ya, berkaitan dengan pelajaran yang lain. Kalau matematika berarti kita harus pahami rumus, langkah demi langkahnya, ya, baru kita dapat hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan memanfaatkan konsep komputasional, individu dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi situasi, membuat keputusan berdasarkan data, dan mengidentifikasi pola. Iya, jadi ini kita kalau mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kita harus membuat keputusan berdasarkan data, jangan tersiap. Ya, kemudian mengidentifikasi pola, berarti kita harus memahami susunannya. Oke, yang ketiga,
Sama-sama meningkatkan kreativitas dalam solusi. 1, 2, 3 ya. Oke. Jadi kalau misalnya dalam suatu masalah ya seperti dalam contoh dalam matematika, boleh kita mengerjakan satu soal dengan cara yang berbeda. Jadi itu artinya kita menemukan ide yang baru. Ya. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3 ya, mengoptimalkan proses dan sistem. Sebagai contoh mengoptimalkan proses dan sistem dari gampangnya ya. Lebih gampangnya kamu datang dari rumah ke sekolah. Berarti yang pertama kamu lihat dulu kondisi dari satpam. Ya kan? Kemudian ada guru piket, berarti salami guru piketnya. Baru masuk ke kelas. Begitu juga dengan pulang ya, masuk ke kelas setelah belajar dari kelas. Dalam jam pulang, balik lagi dijemput orang tua, berarti satpam harus tahu, berarti satpam juga kita harus bervisi. Berarti prosesnya ada inputnya, ada proses, ada outputnya. Ya, kalau di komputer berarti ada input, proses dan output. Masuk, diproses, baru ada hasil. Ya, itulah yang dimaksud dengan mengelola mengoptimalkan proses dalam sistem. Kemudian mempersiapkan untuk era digital dengan memahami konsep-konsep komputasional, individu lebih siap ya untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Ini mencakup kemampuan untuk menggunakan memahami teknologi dengan baik ya. Kalau di sini kamu harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Kamu harus berpikir komputasional untuk pandai-pandai menggunakan teknologi. Kemudian yang 6, mendukung pembelajaran dan pengembangan. Jadi berpikir komputasional ini kamu harus berpikir untuk mengembangkan ya, bagaimana kamu menggunakan AI ya, atau menggunakan yang terbaru saat ini teknologi dalam proses pembelajaran. Jangan pula nanti kau buat apa segala macamnya hanya untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk pembelajaran terlupakan. Ya. Jadi berpikir komputasional mendukung pembelajaran dengan memberikan alat dan teknik untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Ini membantu dalam mengembangkan keterampilan baru dan memecahkan masalah secara yang kompleks. Jadi kalau misalnya ada PR, berarti bisa kami gunakan AI. Ya, tapi jangan lupa caranya. Ya, yang pahami dulu kembali ke awal tadi polanya. Ini ada semua menggunakan kalau misalnya matematika langsung dibuat semuanya ditulis, ya kan? Ditulis. Jadi nggak dilihat. Oh udah dipelajari, nggak ikuti rumus-rumus yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi yang terjadi apa? Apalagi seperti bapak langsung menilai, ini sudah ketahuan, ya. Berarti nggak ada nilainya. Cara kau itu semuanya, tetapi kalau nggak kau ikuti konsep yang seperti kita sampaikan tadi, tidak ada gunanya. Kemudian yang ke-7, meningkatkan kemampuan kolaborasi. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan sebagai tujuan daripada berpikir komputasional juga meningkatkan kemampuan kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Apa itu kolaborasi? Ayo, kanan satu orang. Apa itu kolaborasi? Ya, kerjasama. Ada yang lain? Tidak dari kerjasama?
bersama dengan menggabungkan pemikiran daripada masing-masing sehingga mengambil satu kesimpulan, dan itulah hasilnya, itulah kolaborasi. Bisa juga dikatakan kerja sama. Misalnya kalau misalnya dalam pelajaran matematika ada numerasi, berarti yang paham dengan bahasa Indonesia berarti mengalar. Kemudian yang paham dengan matematika berarti dia menghitung. Jadi yang satu menyampaikan narasinya, yang satu menghitung, begitu. Jadi itulah yang disebut kolaborasi. Oke, kita lanjut. 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah abstraksi, ya. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang berikutnya algoritma. Ya, dekomposisi atau decomposition memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, jadi misalnya yang seperti kita bahas sebelumnya, kalau misalnya dalam satu buah bus, ya, masih ingat, dalam satu buah bus kita pulang kampung, yang mana duluan diisi tasnya? Ayo. Iya, yang paling jauh di belakang, tasnya bukan orangnya. Ya, yang paling jauh. Kemudian yang paling dekat berarti di depan. Kenapa? Karena yang paling depan adalah yang paling kedua tuh terus. Kemudian yang kedua pengenalan pola atau pattern recognition. Identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam masalah untuk solusi yang efisien. Itulah dari mengelola polanya. Oh, siapa yang duluan kita masukkan? Nah, misalnya supir truk atau kernetnya, supir busnya atau kernetnya, mana yang duluan kita masukkan? Disusunlah dulu yang paling jauh. Ya, misalnya dari sini ke si gorong-gorong, disusunlah dari yang paling jauh. Kemudian masuklah yang paling menengah. Ya, misalnya turun di Badigi atau di Sian. Kemudian yang paling dekat di mana? Di Parapat atau Sian. Disusunlah dia. Itulah disebut pengenalan pola. Berikutnya abstraksi, menemukan informasi penting dan menggambarkan detail yang tidak relevan. Jadi abstraksi ini menemukan informasi penting. Jadi semua misalnya informasi, ada sebuah wacana, ya, atau kalian dalam belajar bahasa Indonesia, apa informasi yang paling penting? Itu biasa kan? Padahal wacananya ada 3 paragraf, ya, ada 3 paragraf. Mana yang paling penting? Itulah kita ambil. Itu dia abstraksi. Kemudian algoritma menyusun serangkaian langkah atau instruksi logis untuk menyelesaikan masalah, sama seperti tadi dalam pembuatan nasi goreng. Kita susun dulu pembuatan bumbunya, apa bumbunya, kemudian langkah-langkahnya, kita masak dulu nasi, ya kan? Nah, udah masak nasinya, dikeluarkan, didinginkan, baru kita goreng bumbunya, baru masukkan telurnya, masukkan nasinya, gongseng sampai rasa, kemudian masukkan kecap manisnya, kan gitu kira-kira. Jadi itulah menyusun serangkaian langkah, ya, disusun langkahnya semuanya. Ya, sebelum kita berbuat nasi gorengnya. Nah, setelah kita susun langkahnya baru ke prakteknya, ya. Kemudian yang berikutnya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Membuat nasi goreng, memecah proses menjadi menyiapkan bahan, memasak bumbu, mencampur nasi, dan lain-lain. Itulah disebut dengan dekomposisi. Mencuci pakaian, misalnya pakaian berdasarkan warna. Mencuci, menjemur, itu disebut juga algoritma. Kemudian yang terakhir mengerjakan soal matematika, menganalisa soal, ya, mengidentifikasi rumus yang relevan, menyelesaikan langkah demi langkah. Kemudian abstraksi atau algoritma ada 2. Jadi memecahkan soal matematika, pertama dianalisis soalnya. Inilah tadi gabungan daripada orang yang menalar. Kemudian mengidentifikasi rumus, sudah pasti orang yang berhitung. Itulah yang disebut tadi kolaborasi.
Kemudian menyelesaikan langkah yang ini, langkah itulah disebut abstraksi dan algoritma. Oke. Selanjutnya kita lihat video ya. Kita lihat videonya untuk yang kembali ke sini supaya kita lebih paham. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sebuah studi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersebar di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya
Berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, ya, itu dia suatu video tadi bahwa ya dalam suatu topik tadi sudah ditentukan itu Bapak kembalikan dulu satu ini sama seperti kemarin kita asesmen dulu ya kelompok 2 kemarin kelompok 2 tanggal kelompok 2. Oke. Dari gambarmu ya kamu buat langkah-langkahnya ya cara menggambar dari gambarnya kelompok 3. Oke. Oke, silakan. Kemudian kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Oke. Ya, paham ya? Oke, ya biar Bapak jelaskan dari gambar yang di sini ya. Dari gambar ini kau buat langkah-langkahnya di kertas HBS yang kosong. Sudah, kamu buat langkah-langkahnya, baru nanti kita oper ke kelompok yang lain supaya digambar lagi. Oke, paham? Oke, silakan. Yang berikutnya ditulis langkah-langkahnya. Ya, waktunya cukup 10 menit. Bisa 10 menit? Oke, baik. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Ini bunyinya ya kelompok ya. Hanya berapa itu ya masalah gambarnya?
Puluh menit lagi pas di 70 menit nanti langsung buat aja guys, 7 menit tertawa.
Hah? Coba apa deh? Oke, kelompok 4 sudah. Lagi sudah. Ini kelompok 3. Ini. Nah. Oke. Ya, ini. Belajar. Oke, ini saya verifikasi kelompok. Tunggu ya Bapak dari Bapak ya. Oke. Ya. Di Oke.
Baik, sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, langkah yang kedua, ya, atau ke tugas yang keduanya, kita sedikit dulu. Ayo, semua berdiri. Ya, kita lakukan dulu. Masih ingat ini? Masih ya? Oke. Nah, semua berdiri dulu, sis. Sudah? Oke. 1, 2, 3, ya. Teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat. Nah, kegiatan. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat. Nah, kegiatan kita hari ini adalah senam otak. Teman-teman ikut. Baik, silakan dulu. Oke, dari yang sudah kita tadi kita lanjut ya. Dari yang kawan tadi sudah lihat gambarnya, kemudian dituliskannya langkah-langkahnya. Oke, berdasarkan langkah-langkah yang dibuat oleh temanmu, silakan buat lagi gambarnya di bawahnya atau di baliknya boleh. Sekarang, oke, silakan dari sekarang. Ayo. Ayo, silakan diskusi. Ya. Ya, di gambar rapi ya. Ya harus pas. Setidaknya 100% bisa.
Ada apa adanya. Ya, itu dia dulu. Ya. Ada Oke, sudah? Ya, biar kita presentasikan satu orang aja mewakili kelompoknya. Oke, kelompok 4 sudah siap?
media presentasi silakan. Ya silakan kelompok 1. Ayo silakan. Baik, ya media sudah siap kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kembali apa? Silakan baju kelompok siapa juga kelompok 1 siap. Ya. Ya, silakan diperkenalkan diri dulu. Nama anggota kelompoknya. Kedengaran. Nanti nggak kedengaran presentasinya. Nggak usah lah. Nggak usah dekat. Sekali semuanya. Oke, baik, silakan. Yang lainnya sambil diperhatikan ya, kawannya presentasi nanti gantian dulu. Pagi teman-teman. Pagi. Kami di kelompok 1 kami harus melakukan hasil dari pemikiran algoritma kami. Kami mendapat soal dari kelompok 3. Gambar yang pertama itu Perkenalkan diri dulu nak. Ya, dan kenal orang ini makin kenal nanti. Ya. Karena tahu dia dong. sebelumnya perkenalkan diri kami. Saya Maria Desi Nawa dari kelompok 1. Saya Karina Maria dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Wow, itu kali yang beri. Jadi yang gambar pertama, kelompok 3 memberikan perintah yaitu yang pertama gambar lingkaran, yang kedua bola gambar tanda tambah, Oke, silakan dibuat gambarnya satu orang. Atau satu orang yang membaca, satu yang menggambarkan. Siapa yang menggambarkan? Oke, silakan. Ya, gambar pertama gambar lingkaran, lingkaran. Lingkaran kecil. Oke. yang kedua bola gambar tambah tanda tambah, Oke, tanda tambah, udah langsung aja tanda tambah. Ada yang besar, ada yang kecil. Sudah betul ini tentang pakai garis. Oke, terus di setiap sisi lingkaran ada berapa segitiga? oke. Ada berapa lingkaran segitiganya? Damai ini damai, yang lucu. Ini itu tidak sedikit di atas ini. Tahu ya? Oke, terus Satu sampingnya gambar 2. Kelompok 3 mendapat perintah yaitu perintah yang pertama bola gambar segi 5 yang sedikit besar. segi 5 katanya, segi 5. Segi 5. Oke. Perintah yang kedua kemudian tambahkan gambar Belum masih dia apa? Masih direvisi.
Apa tadi itu? Gambar peta kedua, kemudian tambahkan gambar kaki atau log di dalam gambar sendiri. Lalu tambahkan bintang yang sama besarnya dengan segi 5 di bawah gambar segi 5 yang kecil. Oke, mantap. Jelaskan, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya, oke, coba ada yang mau disampaikan? Ada yang sampaikan kelompok yang presentasi? Oke, silakan. Ada yang menanggapi atau memberi masukan dari kelompok 2, 3, 4? Silakan. Kita kasih kesempatan. Ayo. Untuk memberikan tanggapan, silakan. Halo. Enggak ada tanggapan, masukan dari kelompok 2 enggak ada? Ada? Oh, enggak ada. Kelompok 3 ada? Ayo silakan kasih dulu masukannya dulu sama mereka. Ya. Kasih masukannya, ayo. Kalau nggak ada biar ditutup. Nggak ada. Dan kelompok 3 nggak ada. Bingung. Ayo kasih masukannya dulu, Denis. Oke, Denis ya kasih dulu masukannya yang benar nanti, ayo. Nggak apa-apa. Ayo silakan. Ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Oke, silakan. Nah, silakan. Berdasarkan nomor dan tidak, saya akan menanggapi dari hasil gambar kelompok 1. Pada gambar segi 5, gambarnya sedikit. Oke, nggak apa-apa. Katanya sih jelek berarti ya. Oke, berhubung nggak ada arsitektur di sana, ya pun ada solusinya. Ya, tetapi dari gambar yang apa kita saksikan, maka silakan dulu ini ya. Ya, memang gambarnya memang gimana gitu ya kan? Iya. Kemudian tanda tambahnya kata siapa sih? Taron. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya kira-kira beginilah. Ya. Sebenarnya kalau paham gambar, kira-kira seperti ini jelas ini gimana ini. Aku ikan misalnya ya. Ada dalam cerita, kemudian di sini ada cerita. Oke, ya udah pas lagi. Oke, baru kita saksikan kelompok berapa tadi tunjangan yang tadi ditunjukkan? Kelompok 3 ya. Oke, kita lihat kelompok 3. Oke, jadi kurang lebih sudah hampir 100%. Hanya gambarnya yang agak mereng-mereng. Ya, jadi ini sudah pas, sudah kira-kira memenuhi kriteria, berarti 99% sudah memenuhi. Tapi kalau ada tinggal kita tadi menggunakan menggambar di papan tulis, saya rasa sudah 100%. Oke, sebagai tanggapan yang lain ada? Ada masukan? Ada masukan? Oke, kalau tidak ada silakan di closing, tutup. Halo. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, tangan untuk mereka.
dari yang kita sudah apa ya, kita kumpul lagi yang sudah. Ayo sini kita kumpul lagi biar kita kasih nilainya. Kalau kelompok ini sudah ya, yang ini tadi oke. Yang ini sudah tadi nomor 4 oke. Dari gambar kelompok 1 mana tadi punya kelompok 4 ini? Kelompok 4 udah tadi? Ini kasih kita kelompok 4? Iya. Oke, dari kelompok ini punya si kelompok berapa tadi kita ini? Kelompok 3. Oke, kita lihat dari kelompok 3. Nah, yang punya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke. Sudah pas 100%? Sudah pas? Sudah yang kurang? Di ini apa yang kurang? Iya, yang tidak menempel berarti sudah 90%. Oke. Ini punya siapa tadi? Bapak? Dua, kalau pilih kelompok pertama tadi punya siapa? Kita lihat kelompok 4. Oke, sudah pas? Pas? Ada yang kurang? Ada yang kurang dari sini? Apa yang kurang? Iya. Oke lah. Ya, berarti udah 90%. Terus punya kelompok 4 di mana dia tingginya? Dari kan? Oke. Yang kelompok 4 punya siapa? Dia Pak ini? Yang kelompok 4 punya siapa? 2. Oke, kita lihat kelompok 2. Oke, kita saksikan hasilnya sudah pas. Apa yang kurang? Segi 3-nya syaratnya ya sama ukurannya ini 2, 4, 6, 8 ada tidak. Kemudian tanda panahnya ada yang pas di ujung daripada yang ini. Ini kan gambarnya, tanda panahnya ini pas di ujung daripada segitiganya, berarti kurang mendekati ya. Oke, kemudian 3/4 lingkarannya ini agak bengkak sedikit tapi memang gambar sudah hampir-hampir mirip. Oke, baik ya. Berarti kalau berpikir komputasional mengikuti langkahnya ya, pengen dalam pola sudah paham, kemudian dekomposisinya sudah paham, itu menentukannya, berikutnya abstraksinya juga, kemudian yang terakhir algoritmanya sudah kalian pahami ya. Berarti sudah mengerti tentang berpikir komputasional.
Tetapi berikutnya nanti kita menggunakan AI, dengarkan ayo. Ya, nanti kita di pertemuan berikutnya kalau nggak ada halangan bisa ke depan lagi. Kita kembali seperti ini lagi, kita menggunakan AI. Jadi nanti kita bawa informasi masing dengan paket data sama seperti yang Bapak tampilkan ini, ya, di layar ini menggunakan AI dan Bapak ini menggunakan AI. Wajah-wajah Bapak banyak darah. Ya, jadi masih ada gambar-gambar yang lebih menarik, ya, dibuat pakai AI. Nanti di sana nanti kita menggunakan dua nanti, yaitu tes web, ya, tes web AI sama menggunakan ChatGPT. Baru nanti ada yang lain juga, kita membuat media promosi, ya, itu yang bisa Bapak ingatkan lagi untuk hal kegiatan daripada coding ini. Baik, ya. Kemudian kita sudah mantap untuk yang sudah menampilkan presentasinya kepada kelompok 1, kemudian kelompok yang lain juga sudah hampir mendekati, ya. Kemudian untuk kedepannya, ya, agar lebih belajar lagi di rumah, ya. Kemudian kita supaya lebih memahami menggunakan AI ini, artinya kamu tidak salah menggunakan, ya, sebagai motivasi Bapak sama seperti yang Bapak bilang kemarin, jaga sembuh, bawa ubi dalam. Kalau tidak pernah nyambung, ya silakan banyak belajar, ya. Artinya kamu banyak belajar di rumah, baik secara materi maupun secara prakteknya, ya, apalagi menggunakan AI. Kemudian untuk pertemuan berikutnya sudah Bapak sampaikan tadi, sebagai refleksi kita hari ini, saya ajukan dulu pertanyaan. Yang pertama, apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran? Silakan dari kelompok 1 diberikan refleksinya dulu. Ya, dari kelompok 1, kelompok 4. Nah, kelompok 4. Silakan. Apakah ada sesuatu yang menarik selama pembelajaran kita hari ini? Jawabannya ya. Coba berikan tanggapannya, apa yang menarik? Karena kita bisa mempelajari atau berpikir komputasional dengan cara menggambar dengan dari yang dibuat kalau langkah-langkah yang digambar. Oke, baik, ya. Jadi sudah kita dapat kesimpulannya bahwa menggambar sesuatu atau berpikir komputasional kita bisa menggambar berdasarkan, ya, hasil pemikiran kawan yang lain. Itu sudah dari ada kolaborasi. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Ayo silakan. Apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Silakan, ayo. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan dulu. Ya, dari CPDC tadi ada hal yang disukai, tapi yang disukai termasuk tadi ada kerjasama, ada kolaborasi juga, ya, ada kerjasama. Kemudian yang berikutnya, ya, terus apa respon atau tanggapan kalian mengenai cara Bapak mengajar? Ayo silakan. Nanti dulu. Ayo.
hari ya. Ada lagi umurnya ya kan. Oke. Kemudian ya sudah masukkan. Oke, yang terakhir ya. Apakah kalian sudah memahami penerapan konsep berpikir komputasional untuk pemecahan masalah sehari-hari? Ayo silakan berikan tanggapan saya. Baik, saya dari sudah bisa melakukan algoritma dalam perhitungan saja. Tadi yang pertama saya tadi, gimana tuh kalau dalam tugas sehari-hari kita tuh kan menggunakan metode algoritma itu dengan cara gigi, terus menghitung bentuk dan dengan cara pemakaian. Dan kalau kami bisa meningkatkan jumlah lebih dari itu. Nanti untuk berikutnya sudah bisa ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kalaupun memang tak sebelumnya Bapak sampaikan materinya yang mengenai berpikir komputasional, tapi setidaknya sedikit sudah kamu pahami ya. Sudah kamu pahami dalam langkah-langkah berpikir komputasional seperti tadi yang pertama dibilang si Maria, menyusun roster atau menyusun buku. Yang berikutnya cara bagian berdasarkan warna. Kenapa? Itu karena ketika hindari cara yang belum utuh. Kemudian yang berikutnya seperti contoh tadi ada yaitu menyusun roster. Oke, baik ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita ingatkan kembali di minggu depan kita akan seperti ini lagi mengenai coding, langsung kita prakteknya ya. Jadi nanti minggu depan adalah kecerdasan artificial generatif. Jadi kita nanti di sana ngeprog ya, kemudian membuat namanya suatu promosi dan juga menggunakan PSWI. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita kasih belajar lagi berarti kelas ini ada di kelas ini. Oke, kelas cukup sekian dan terima kasih. Silakan dipimpin doa kita untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita berdoa dan menyanyikan nasional yaitu Halo Halo. Halo Halo Bandung 1 2 3 ya. Siap. Siap.